Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Tika Pratiwi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita masih akan membahas tentang teks LHO. Untuk pertemuan minggu lalu kita membahas tentang struktur teks LHO. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kebahasaan teks LHO. Nah, kebahasaan teks LHO di sini ada 5. Yang pertama ada nomina dan frasa nomina, kedua verba dan frasa verba, ketiga ada afiksasi atau imbuhan, yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama kita akan membahas nomina dan frasa nomina. Nomina yang memiliki kata lain kata benda. Kemudian frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi meskipun jumlah katanya ada 2 atau 3, tapi fungsi kalimatnya hanya satu, entah itu sebagai subjek, predikat, atau objek, pelengkap, atau keterangan. Di sini Ibu berikan contoh. Pantai yang memiliki pasir putih ini sekarang telah dipercantik dengan hutan cemara di sepanjang pantai. Untuk kata yang berwarna merah ini adalah kata benda atau nomina. Ada pantai, pasir, ada hutan, ada cemara. Kemudian di bawahnya itu ada contoh frasa pasir putih, hutan, cemara. Ini kan terdiri dari dua kata. Ada pasir, ada putih, ada hutan, ada cemara. Akan tetapi fungsinya dalam kalimat ini hanya memiliki satu fungsi, yakni kalau pasir putih objek, hutan cemara juga objek, bukan subjek predikat atau predikat objek. Nah, untuk contoh lainnya ini ada makan tahu. Nah, makan tahu ini bukan frasa karena fungsi dalam kalimatnya ada dua, yakni makan sebagai predikat dan tahu sebagai objek. Selanjutnya verba dan frasa verba. Verba ini adalah kata kerja. Nah, untuk contohnya kalimatnya masih sama dengan contoh yang tadi. Nah, sekarang yang Ibu beri warna merah ini adalah termasuk verba atau kata kerja, yakni kata memiliki dan dipercantik. Sedangkan untuk contoh frasa verbanya ada yang memiliki dan telah dipercantik. Jadi ada dua kata yang dan memiliki, tetapi itu hanya memiliki satu fungsi kalimat, jadi predikat. Kemudian yang selanjutnya telah dipercantik, terdiri dari kata telah dan dipercantik. Akan tetapi karena ini frasa, fungsinya hanya satu, jadi predikat. Untuk mencari arti kata melalui KBBI, kalian bisa mengunduh aplikasinya di Play Store. Bisa juga mencarinya melalui daring. Ibu beri contohnya di sini. KBBI online. Kita buka. Nah, di sini muncul halaman awalnya. Misalkan kita mencari kata wayang. Di situ akan muncul beberapa arti dari kata wayang. Nah, untuk huruf yang di depan ini yang berwarna merah ada N, ini maksudnya adalah nomina atau kata benda. Contohnya lagi, misalkan belajar. Belajar. Nah, ini di sini belajar berasal
Selanjutnya ada afiksasi atau imbuhan. Kata itu ada kata dasar dan bentukan. Jadi kata dasar itu kata yang tidak mendapatkan imbuhan apapun, sedangkan kata bentukan itu kata yang mendapatkan imbuhan. Di sini contohnya kata dasar nanti akan menjadi verba atau kata kerja jika mendapatkan imbuhan me, be, di, ter. Ini maaf, ke-an ini tidak termasuk ya. Selanjutnya, kata dasar akan berubah menjadi nomina atau kata benda jika mendapatkan imbuhan pe, per, an, atau ke-an. Nah, di sini Ibu lampirkan contohnya. Misalkan kata berimbuhan disebut. Disebut ini termasuk ke kategori verba atau kata kerja. Nah, imbuhannya itu ada di, kemudian kata dasarnya ada sebut. Contohnya lagi menakutkan, ini termasuk verba, imbuhannya ada me dan kan, kata dasarnya takut. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Untuk mudahnya, kalimat definisi itu adalah kalimat pengertian, sedangkan kalimat deskripsi itu kalimat penjabaran. Jadi kalau definisi itu penjelasan secara umum, dan ini merujuk pada istilah teknis atau ilmiah. Misalkan paus adalah, seperti itu. Kemudian, kalimat definisi itu jika kalimatnya dibalik tidak akan merubah atau merusak makna kalimat. Contohnya, paus di Antartika adalah hewan terbesar di dunia. Jika dibalik, hewan terbesar di dunia adalah paus biru Antartika. Jadi ini maknanya tidak berubah. Jadi kalimat definisi itu adalah kalimat pengertian mudahnya. Jadi ini contohnya adalah pengertian paus. Kemudian kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan lebih spesifik. Jadi orang yang membaca, orang yang mendengarkan bisa menangkap secara panca indera. Jadi seolah-olah bisa membayangkan. Jadi misalkan ukuran paus besar, warnanya biru. Jadi kita bisa membayangkan, oh hewannya itu besar, warnanya biru. Jadi kalimat deskripsi itu membantu pembaca seolah-olah bisa melihat, bisa membayangkan, bisa mengalami sendiri apa yang dituliskan. Contohnya, berat paus biru bisa mencapai 181 ton dengan panjang lebih dari 33 meter. Kita yang membaca, kita akan membayangkan seolah-olah, oh, paus biru sepanjang 33 meter, 181 ton. Jadi kita bisa membayangkan betapa besar dan panjangnya si paus biru. Yang terakhir ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Nah, apa itu klausa? Klausa itu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Misalkan, Tika makan itu sudah menjadi satu klausa karena terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini contoh dari kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kelelawar mencari makan di malam hari. Kelelawar sebagai subjek mencari predikat, makan objek di malam hari keterangan. Jadi hanya memiliki satu klausa. Selanjutnya ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks ini memiliki dua atau lebih klausa. Ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Contohnya, kelelawar mencari makan di malam hari sedangkan ayam mencari makan di siang hari. Di sini terdapat konjungsi sedangkan. Jadi ini masuk ke kategori kata majemuk. Untuk memudahkan lagi,
kita bisa melihat predikat dalam kalimat ini. Jika predikatnya lebih dari satu, maka ini termasuk ke dalam kategori kata majemuk. Di sini ada mencari, ada dua, mencari di sini dan mencari di sini. Nah, ini berarti kata majemuk. Nah, untuk penjelasan materi kebahasaan teks LHO sudah cukup. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp atau bisa japri Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.